Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Sobat Kelautan dan Perikanan, kembali lagi di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Dengan host kali ini saya Tica. Sobat Kelautan dan Perikanan, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Nur Sokip dari Direktorat Jenderal PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Halo Pak Sokip, apa kabar Pak? Halo Mbak Tika, alhamdulillah kabar sehat, luar biasa Mbak, makasih. Alhamdulillah. Pak, kita mau sedikit sharing-sharing nih Pak, tanya-tanya Boleh, untuk boleh. memberikan wawasan juga kepada Sobat Kelautan dan Perikanan yang menonton. Boleh ya Pak? Minta Ayo waktunya silakan Mbak, sedikit. ya. Oke, Pak, yang pertama Pak, minta tolong perkenalkan diri ke teman-teman Kelautan dan Perikanan di rumah. Siapa sih Pak Nur Sokip ini? Biografi singkatnya, terus cerita sedikit tentang karirnya selama ini Pak, gimana? Baik, siapa saya ya? Saya Nur Sokip Mbak, tapi teman-teman bisa manggil saya Sokip gitu ya, pakai Mbak ya Mbak, Sokip gitu ya. Sokip. Ya, jadi Oke. setelah lulus dari Sekolah Tinggi Perikanan saya, kemudian berkarir di swasta Mbak. Pertama saya di PT Panji Sabura Putra, yang di Tanjung Bintang Mbak, Lampung, tahu ya? Bergerak Tanjung di Bintang. bidang apa Pak? Di Pangalengan Rajungan dulu ya. Oke. Jadi kurang lebih 2 tahun lebih, kemudian tahun 2003 saya diterima sebagai PNS, Ya. langsung di PDS, waktu itu masih PK2P, di bagian program. Kemudian tahun 2016 saya ditugaskan untuk menangani tata usaha SDM aparatur dan jabatan fungsional hingga saat ini. Itu profesi singkat saya, Mbak. Ya. Oke, berarti sekarang Pak Sokip ini sebagai pejabat fungsional ya Pak Ya. di Jen PDSPKP. Kalau boleh tahu Pak, di Jen PDSPKP itu fungsionalnya ada fungsional apa saja ya Pak? Ya, ada 2 Mbak. Kami melaksanakan pembinaan di 2 jabatan fungsional. Yang pertama analis pasar hasil perikanan yang biasa kita singkat APHP ya. Kalau Mbak Tica mungkin pernah mendengar APHP apa sih APHP? Itulah analis pasar Hasil perikanan. perikanan. Ya. Kemudian yang kedua ada pembina mutu hasil kelautan dan perikanan. Itu keahliannya, kalau keterampilan itu kita sebut asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, atau biasanya orang-orang nyebut gampangnya itu pembina mutu dan asisten pembina mutu. Jadi ada 2 itu Mbak. Ada 2 ya Pak. Di PDS ya. Oke. Kira-kira apa sih Pak untuk APHP sendiri nih Pak? Apa sih latar belakang terbentuknya kok bisa sih ada fungsional APHP gitu? Awal mulanya tuh kenapa Pak? Ya, jadi gini Mbak Tika. Pembentukan jabatan fungsional itu kan berdasarkan tugas dan fungsi ya. Kami dulu sebelum namanya PDS PKP, ya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, namanya dulu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Salah satu tusi kami itu adalah pemasaran hasil perikanan. Di mana di sana itu dibutuhkan seorang analis pasar gitu ya. Karena untuk menjalankan tugas-tugas tadi. Sehingga terbentuklah nih Mbak, dan disebut APHP tadi ya, karena tusi kemudian kita usulkan ke Kemenpan dengan proses yang panjang, kemudian tetapkanlah Permenpan nomor 25 waktu itu tahun 2013 tentang jabatan fungsional APHP gitu Mbak. Gitu. Nah, bicara tentang APHP dan pembina mutu tadi nih Pak, tujuan Pak Sokip ke Lampung ini apa sih Pak? Ada nggak hubungannya nih dengan jabatan fungsional ini tadi? Ya, betul Mbak. Tujuan khusus Mbak. Jadi kami di PDS itu sebenarnya punya tugas dan tanggung jawab. Pada Permenpan itu disebutkan di antaranya adalah tugas pembinaan terhadap jabatan fungsional. Yakni dalam hal ini kalau kita bicara APHP Mbak. Ya. Itu ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi sebenarnya tugas dan tanggung jawab kami melakukan pembinaan ke semuanya ya, pembinaan kinerja ya Mbak. Dalam rangka itulah kami sekarang datang ke Provinsi Lampung mengumpulkan teman-teman JF APHP dan pembina mutu untuk melakukan monitoring ya, atau kita dulu sebutnya MONEF lah ya, MONEF kinerja dari jabatan fungsional, dari keseluruhan lah apa yang dilakukan, bagaimana hubungannya dengan pejabat struktural, bagaimana untuk pencapaian IKU dan yang lainnya. Tapi tujuan utama adalah melakukan tadi Pak, pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi kinerja jabatan fungsional. Oke. Nah, kalau yang selama ini udah dilakukan Pak Sokip dan tim nih, MONEF ke sana kemari itu. Nah, berdasarkan penilaian Pak Sokip, perkembangan fungsional di PDS PKP ini
Bagaimana kinerjanya Pak sampai saat ini? Ini PDS atau Lampung nih Mbak? PDS Ya, PKP. kita bicara secara umum dulu ya. Ya, Jadi kinerja secara umum nih untuk APHP. Jadi cukup signifikan Mbak dibanding kita lihat di awal-awal APHP ya, bahwa tadi tugas APHP itu kan adalah analisis pasar hasil perikanan ya. Di PDS sendiri itu tuh banyak memang tugas-tugas yang diberikan. Misalnya tentang komoditas udang misalnya. Jadi bagaimana sih komoditas udang di mata internasional gitu ya? Bagaimana daya saingnya gitu ya? Bisa nggak sih bersaing atau kira-kira bisa nggak dilanjutkan? Itu teman-teman APHP, terutama yang ahli muda dan madya itu memang melakukan itu. Jadi mereka melakukan analisis menggunakan tools-tools tertentu, misalnya RCA gitu ya. Kemudian dia menyampaikan hasil analisis itu sebagai bahan untuk rekomendasi atau kebijakan yang disampaikan oleh APHP tadi pejabatnya kepada Bu Dirjen kami atau kepada Pak Menteri untuk melakukan langkah selanjutnya. Itu yang kita bicara umum Mbak ya. Kemudian di KKP di DKP namanya ini, di DKP Lampung ini. Saya lihat di YouTube itu ya, ada FGD ya, benar ya? Ya, Jadi Pak. FGD yang dilaksanakan oleh APHP Ya, itu benar. dia mempertemukan kalau misalnya tentang pembudidaya ya, Iya, karena para pembudidaya ya, air tawar. air tawar ya di Iya, sini Pak. ya. Ada infonya ada disparitas harga misalnya gitu ya. Memang sih ketentuan umumnya tidak ada, tapi kan itu langkah baik ya. Itulah kinerja apabila nanti terjadi katakanlah harga yang disepakati bersama gitu ya, kemudian harga itu tidak menguntungkan atau tidak merugikan kedua belah pihak gitu, baik itu pembudidaya maupun pasar, kelangsungannya seperti apa. Saya pikir ini prestasi luar biasa Mbak. Mbak nanti bisa ngundang tuh ya di podcast ini next-nya ya, bagaimana Pak. kinerja APHP di Mungkin bisa DKP kita Lampung ya. jadwalkan untuk selanjutnya. Oke. Terbentuknya APHP ini kan sudah cukup lama nih Pak. Untuk Pak Sokip sendiri evaluasi untuk APHP nih gimana, kurangnya apa yang masih harus ditingkatkan dari APHP itu gimana Pak? Kalau kita secara umum kelemahannya sama Mbak ya, koordinasi, itu yang secara umum koordinasi, sebenarnya itu aja sih. Artinya ada beberapa SKPD atau OPD gitu ya, memang sudah bagus, kayak Lampung saya lihat sudah bagus nih ya. Bagaimana koordinasinya, bagaimana menempatkan ya JF itu untuk bersama-sama dengan strukturalnya gitu ya, mewujudkan IKU yang harus dicapai oleh kepala dinas. Nah ini sih Pak, kadang ini terjadi kelemahan. Ada yang strukturalnya itu ya berjalan ke utara, ada yang fungsionalnya berjalan ke selatan. Inilah yang perlu dibenahi sih Mbak. Masih ada beberapa itu yang perlu dibenahi. Selain dari JF itu sendiri, itu pun harus berpikir karirnya pribadi ya, bahwa ada beberapa target angka yang harus dicapai gitu ya, untuk kenaikan pangkat, kenaikan jenjang dan berikutnya. Jadi ada dua hal evaluasi itu, bagaimana koordinasi, bagaimana kinerja, kolaborasi antara fungsional dan struktural, dan yang kedua adalah bagaimana dia berkarir ya di GF itu dengan memperhatikan target angka kredit yang harus dicapai. Gitu. Oke. Harus seimbang ya Pak Ya keduanya. betul ya. Oke. Kalau berikutnya nih Pak, untuk latar belakangnya yang pembina mutu sendiri itu apa sehingga adanya pembina mutu di Ditjen PDS PKP sendiri? Ya, pembina mutu ya. Tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa core PDS itu ada dua ya, pengolahan dan pemasaran. Kalau pemasaran udah ada APHP, masa yang pengolahan nggak ada gitu ya. Jadi latar belakang awalnya gitu. Akhirnya dipasarkan nggak diolah ya Pak? Ya, kita buat nih sesuai TUSI, kita usulkan gitu ya. Jabatan fungsional yang menangani atau terkait dengan TUSI pengolahan gitu ya. Terbentuklah pembina mutu. Kebetulan memang ada pembina mutu terdaftar sebelum ada JF pembina mutu. Jadi atas dasar pelaksanaan TUSI yang pengolahan, maka kita bentuklah yang pembina mutu ya, di mana sebenarnya di Indonesia itu punya banyak Mbak unit pengolahan ikan, baik mikro kecil atau menengah besar. Lebih dari 60.000, bayangin aja. 60.000 itu kalau kita tidak sentuh, terus siapa gitu ya, mau yang memberikan sentuhan pembinaan mutu kepada UKM yang sebesar itu gitu ya. Itulah dasar ya, dasar TUSI yang kemudian kita usulkan sehingga terbentuknya jabatan fungsional pembina mutu dan asistennya yang terampil gitu Mbak. Pak, saya ingin nanya nih Pak, kenapa kalau di APHP itu dia keterampilannya tetap disebutnya APHP, tapi kalau di pembina mutu itu sebut di tingkat terampil itu disebutnya asisten? Ya.
Luar biasa, Kenapa itu, pertanyaan yang Pak? bagus nih. Ya. Jadi sebenarnya kita dari Kementerian Teknis itu bersifat usulan ya Mbak. Jadi memang kenapa kok berbeda gitu ya? Karena APHP itu kita usulkan di tahun 2013. Saat itu belum ada ketentuan pemisahan jabatan fungsional dari keahlian dan keterampilan. Sehingga APHP masih jadi satu. Namanya APHP isinya keterampilan dan keahlian. Mbak bisa lihat tuh jabatan fungsional yang usianya udah gitu ya, udah tua-tua gitu ya. Itu jadi satu. Jadi keterampilan keahlian tuh sebagian besar jadi satu. Namun seiring dengan waktunya, waktu ada ketentuan dari Menpan itu yang harus dipisah. Jadi keahlian tuh punya nama sendiri gitu ya. Kemudian keterampilan punya nama sendiri. Makanya di saat kita ngusung pembina mutu itu udah langsung dipisah ya. JF yang pembina mutu maka permenpannya nomor 7 gitu ya. Yang asisten yang keterampilan disebutnya namanya asisten pembina mutu ya. Itu permenpannya nomor 8 tahun 2018 ya. Sebenarnya APHP ini karena udah lama tunjangan jabatannya pun sudah ada namanya APHP gitu ya. Pertimbangan itulah yang tetap biar saja APHP tetap seperti yang semula, ada keahlian keterampilan di sana, sementara pembina mutu karena baru gitu ya, kita usulkan baru dengan ketentuan yang baru dia dipisah 2 permen, itu sih Mbak. Ya, intinya sama aja ya. Sama saja, Karena cuma kita masalah waktu pembentukannya ya aja kita berbeda. ikutin ketentuan dari Menpan saja. Dari Menpannya. Ya, semuanya legal itu Mbak. Oke, Pak, untuk kalau yang pembina mutunya nih Pak, kayak mana kinerjanya ini selama ini, kayak mana Kinerja evaluasi ya, dari ya. Bapak? Jadi pembina mutu kalau boleh saya katakan lebih muda dia, lebih lahir belakangan ya dibanding APHP. Jadi tapi kinerjanya sama ya. Kita udah bisa lihat gitu ya seorang pembina mutu itu bagaimana kiprahnya di lapangan. Karena dulu sebelum ada JF ini ya, kan ada tadi saya sebutkan ada pembina mutu terdaftar. Sebenarnya orang-orang inilah ya yang kita kader untuk menjadi pembina mutu. Sehingga tusinya yang pekerjaan yang dilaksanakan sehari-hari itu tetap sama. Bagaimana dia membina seorang pelaku usaha ya, mikro kecil maupun menengah besar untuk misalnya membantu SKP misalnya. Ini salah satu contoh saja Mbak ya, yang paling gampang lah. Bagaimana SKP sertifikat kelayakan pengolahan itu bisa diperoleh oleh pelaku usaha atau UMKM katakanlah gitu ya. Pembina mutu ini berperan. Jadi kinerjanya sangat jelas. Jadi kinerjanya itu bagaimana dia bisa ya melaksanakan tusi pembinaan mutunya ini ya. Terutama yang mikro kecil kan banyak banget ya. Banyak banget dan mereka itu jauh lah ya dari teknologi gitu ya, dari informasi ya, bagaimana dia bisa ya sampai mempunyai SKP gitu. Sementara kita tahu ya keamanan pangan kan makin lama makin dituntut gitu ya. Jadi nyata itulah kinerja pembina mutu secara gamblang paling gampang kita bisa lihat dari SKP-nya. SKP sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan gitu ya atau diusung oleh pelaku UKM dan bagaimana pembinaan yang mungkin dulu kalau Mbak Ica bisa jalan-jalan gitu ya, bagaimana pembinaan yang luar biasa gitu ya. Kemudian sekarang udah menjadi lebih baik gitu ya, menggunakan katakanlah alat-alat yang lebih higienis gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kinerjanya yang paling nampak di sana gitu Mbak. Pak, agak melenceng sedikit nih Pak. Ya, boleh. Kemarin ini kan kita ada penyederhanaan birokrasi nih Pak. Dari yang tadinya eselon 4, khususnya di Lampung ya Pak, dari eselon 4 itu menjadi subkoordinator di masing-masing jabatan fungsionalnya. Gimana itu Pak? Ya, sebenarnya Mbak kita PNS ya. PNS itu PNS. ikutlah ya. Ada presiden menyatakan demikian, ya kita harus manut gitu ya, kita nurut gitu ya. Termasuk salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi kemarin, diantaranya adalah transformasi ya dari pejabat administrasi ya ke jabatan fungsional. Kalau di daerah itu masih eselon 4 saja ya. Kalau kami sampai eselon 3. Oh, sudah sampai eselon 3 di kementerian ya Pak ya. Ya, tapi jangan khawatir Mbak. Teman-teman di Menpan tuh udah bijak kok. Artinya penyetaraan birokrasi ini sudah diatur ya, ketentuannya udah sangat detail di sana ya. Jangan khawatir bagi teman-teman JF yang transformasi itu tetap saja melaksanakan tugas jabatannya sebagai JF yang diampu. Itu tentunya sebenarnya sudah direkomendasikan sesuai dengan tugas dan fungsi di jabatan struktural itu ya. Jadi silakan laksanakan itu, tapi dengan tugas tambahan sebagai subkoordinator. Dan jangan khawatir, kalau masih bingung di awal tahun pertama nggak apa-apa lah.
nggak apa-apa, tetap harus dilaksanakan. Kita PNS ya, PNS punya SKP, punya kinerja harus tetap dilaksanakan. Tugas JF harus dilaksanakan, tugas tambahan subkontraktor itu wajib juga dilaksanakan. Nah makanya nanti di tahun pertama ini atau boleh selama 4 tahun kenaikan pangkat itu dapat akredit sebesar 25% dari akredit kenaikan pangkat. Gampangnya untuk muda dapat 25 lah Mbak. 25 itu adalah angka akredit minimal setahun, makanya jangan khawatir teman-teman transformasi, udah laksanakan saja gitu ya. Toh nanti juga di akhir tahun bisa dievaluasi. Kalau memang match dengan tugas fungsi jabatan struktural lama, ya silakan dilanjutkan. Kalau enggak nanti silakan dievaluasi. Yang penting jangan khawatir. Tenang saja, laksanakan sesuai tugasnya, dapat akredit 25, udah tenang gitu Mbak. Jadi enjoy aja lah Mbak. Yang penting melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Oke. Nah, terus ada juga nih Pak beberapa pertanyaan saya sering mendengar nih, kok sesama kasih nih yang transformasi menjadi ahli muda, tapi kok dapat kredit poinnya kok bisa berbeda-beda gitu ya Pak. Ada yang dapat 300 poin nih awalnya tabungan, tapi ada juga yang cuma dapat 100. Ini kenapa Pak? Sebenarnya ini bukan tabung menabung ya Pak. Jadi mekanisme penilaian itu ada di sana di Permen 17 juga dijelaskan. Jadi ada 3 mekanisme Mbak dalam penentuan akredit. 1 konvensional ya, yang kedua itu konversi, dan yang ketiga integrasi. Konvensional tuh yang tadi Mbak bilang tuh, ada yang 300 ya, karena pendidikannya dia dihitung. Seorang JF yang ahli muda hasil transformasi itu kan pasti muda ya, apapun pendidikannya. Jadi yang konvensional kayak APHP itu masih konvensional, pasti dapatnya 300. Oh begitu. Ya, karena muda di katakanlah 3C itu, maka dia 200 ya, karena pendidikan dihitung, maka tambah 100 ke 3D itu 300. Bagi yang konversi ya, itu dapatnya 100 betul, atau integrasi ya sama itu dua-duanya, itu dapatnya 100. Karena apa? Di dalam jenjang JF yang muda ya, dari sebut saja dari 3C ke 3D gitu ya, itu butuh angka 100 Mbak. Makanya seorang JF transformasi yang dari eselon 4 itu dapatnya 100 dia, karena dihitung dari 3C ke 3D itu 100. Sama aja, kalau yang tadi di konvensional kan 300. Kalau saya kurangi dengan 200 yang di pertama, itu dapatnya 100 juga. Sama aja. Ya, sama saja. Intinya adalah selama dia muda ya, mau naik jenjang ke madya, sama-sama butuh angka 100. Yang angka dapat akredit tadi 100 pun dia harus mengumpulkan 100 lagi untuk dapat 200. Untuk bisa mencapai muda. Yang 300 pun harus mengumpulkan 100 juga. Jadi sama aja gitu ya. Sama-sama 100 yang harus dikumpulkan. Jadi jangan iri dengan angka yang 100 dan 300 ya, sama saja Intinya gitu ya. sama aja. Intinya sama gitu ya. Gitu, kalau untuk tunjangannya Pak, kok bisa berbeda-beda gitu Pak? Ya, kita bicara tunjangan apa nih? Tunjangan sesama JF ya. Sesama jabatan fungsional. Jadi gini, misalnya nih ada JF organik atau JF murni ya, sesama JF APHP misalnya ya, sama JF APHP yang JF murni yang dulu dari inpassing atau pengangkatan pertama, tunjangannya di muda kok 830 misalnya nih, sebut saja begitu ya, di perpresnya itu ada begitu. Kemudian yang dari transformasi dia kok dapatnya cuma 540 gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada ketentuannya Mbak. Jadi di Permen 17 itu dikatakan bahwa penghasilan yang diperoleh oleh seorang JF hasil transformasi itu sama seperti penghasilan sebelumnya. Tunjangan jabatan dia nggak berubah, Mbak. Nggak boleh berubah ya. Jadi tetap sama itulah gitu ya. Semula tunjangan JF yang transformasi kan di saat struktural kan misalnya 540. Maka saat dari JF pun dia tetap 540 gitu ya. Misalnya nih kelasnya di eselon 4-nya dulu 10, maka saat jadi JF tetap 10 meskipun JF murninya kelasnya 9. Jadi penghasilannya sama Mbak. Itu ada perbedaan dan masing-masing itu punya ketentuan. Enggak menyalahi aturan. Iya gitu. Udah berdasarkan peraturannya betul, ya Pak ya jadinya. Oke. Untuk bahasan terakhir nih Pak, saya mau minta tips sama Pak Sokip. Gimana sih Pak untuk tips menjadi fungsional yang baik itu gimana? Sebenarnya tipsnya sederhana kok. Fungsional, struktural sama-sama ASN, betul ya? Iya benar. Tipsnya laksanakan SK ya, laksanakan tusinya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Contoh nih APHP ya, baik itu yang transformasi maupun yang murni. Sama-sama punya Permenpan yang saat ini berlaku adalah Permenpan 55 tahun 2020. Laksanakan itu sesuai tugas jabatannya, lihat butir-butir kegiatannya, sesuaikan dengan IKU organisasi,
apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Ya. Kemudian tuangkan itu ke dalam dokumen. Dokumen itu di mana dilihatnya? Di juknis, sederhana saja. Juknis itu sudah ditetapkan. Jadi tidak ada ambigu, tidak ada persepsi yang berbeda gitu ya. Kemudian laksanakan itu, kemudian lengkapi bukti fisiknya gitu ya. Itu untuk nanti proses penyusunan dupak untuk mendapatkan akredit ya. Sementara laksanakan juga, jangan lupa Mbak, tadi kan ada 2 tugas ya, satu tugas jabatan, yang kedua tugas tambahan. Laksanakan juga tugas tambahan, karena kita sebagai ASN wajib tuh melaksanakan tugas dari atasan, meskipun tidak direct gitu ya, tidak terkait langsung dengan APHP, tapi itu wajib dilaksanakan. Dengan 2 hal itu Mbak, sederhana, hidup tuh bahagia gitu ya. Jadi tipsnya sederhana saja, kita enjoy saja. Iya, nikmati saja ya, betul. Luar biasa sekali loh tipsnya dari Pak Sokip ini. Pak, untuk memberi semangat Pak sama teman-teman APHP di seluruh Lampung dan seluruh Indonesia, 3 kata buat APHP. Waduh, APHP aja ya? Pembina mutu juga deh, khusus untuk PDS PKP. APHP berkinerja keren dan terus semangat. Wow, hebat. Oke, Pak Sokip, terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama, Mbak. Ini mungkin sudah di penghujung waktu. Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya yang sangat padat untuk bisa memberikan wawasan, memberikan ilmu, informasi untuk Sobat Kelautan dan Perikanan yang menyaksikan podcast ini. Ya, Sobat Kelautan dan Perikanan, untuk mengetahui info-info terupdate dari kami, jangan lupa kunjungi dan follow IG kami di Kelautan Perikanan Lampung atau Facebook kami di Kelautan Perikanan LPG. Kunjungi juga website kami di dkp.lampungprof.go.id. Sampai jumpa di podcast DKP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.